Shalom FICC, welcome to FICC News. Sekarang kami akan menyampaikan informasi terkait gereja dalam seminggu ke depan. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pelayan-pelayan FICC yang telah melayani kita dalam ibadah raya minggu ini. Kami juga mau berterima kasih kepada hambanya yang sudah melayani kita dalam kebenaran firman Tuhan. Berkiranya firman itu boleh bertumbuh dan berbuah manis dalam kehidupan kami semua. Tuhan Yesus memberkati. FICC Prayer. Kami mengundang Bapak Ibu semua untuk dapat bisa mengikuti doa malam yang dilaksanakan secara online menggunakan video WhatsApp call pada pukul 7 malam dari hari Senin sampai hari Sabtu. Lalu kami juga mengundang Bapak Ibu semua untuk dapat hadir dalam doa siang yang dilaksanakan pada hari Rabu dan juga hari Jumat pada pukul 11 siang di tempat ini di lantai 2 gedung gereja. Kami juga mengundang Bapak Ibu semua untuk dapat hadir dalam doa malam dan doa puasa yang dilaksanakan setiap Sabtu pertama dan juga Sabtu ketiga pada pukul 5 sore di FICC Church. Mari bersama-sama kita datang untuk memuji dan menyembah Tuhan Yesus Kristus Sang Pemberi Kehidupan. FICC Giving. Persembahan akan dijalankan 2 kali menggunakan kantong kolekte yang diedarkan oleh tim pelayan FICC. Bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persepuluhan, my home, ataupun lainnya, dapat menggunakan amplop berwarna coklat yang diminta kepada tim FICC. Lalu dapat memasukkannya ke dalam kotak persembahan yang sudah tersedia di depan. Lalu, jika Bapak Ibu ingin memberikan persembahan melalui antar bank, dapat melihat nomor rekening berikut ini. Happy birthday bagi Bapak Ibu yang berulang tahun di bulan ini. Umur panjang dan sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati. Sekian pengumuman yang dapat kami sampaikan. Sampai jumpa di ibadah minggu depan, di ibadah pertama di bulan Maret dengan tema baru yaitu Knowledge. So, see you next week. God bless you. Shalom Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi shalom. Yang siap memuji dan menyembah Tuhan boleh lambaikan tangannya, berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Selamat datang Bapak Ibu Saudara untuk beribadah di tempat ini. Selamat datang juga bagi Bapak Ibu yang baru dari luar kota melayani Tuhan. Dan hari ini kita akan sama-sama memuji Tuhan di tempat ini. Yang siap memuji Tuhan boleh bangkit berdiri sama-sama. Kita memberikan salam kiri kanan. Saudara-saudari kita yang sudah datang memberikan waktunya untuk datang sama-sama memuji nama Tuhan. Ya, selamat datang juga bagi Pastor Yeskiel yang jauh-jauh dari Sumatera ya. Dari Bangka Belitung boleh melayani kita sore hari ini. Boleh sekali lagi kita berikan tepuk tangan buat hambanya yang luar biasa. Ya. Kalau kita lihat yang viral hari-hari ini di luar sana katakan bahwa kabur aja dulu. Tapi kita hari ini beribadah aja dulu, oke? Untuk kemuliaan nama Tuhan, sekali lagi kita berikan tepuk tangan. Kita akan dipimpin untuk berdoa pembukaan kepada Pastor Jeremia. Shalom Bapak Ibu, selamat sore. Biar hari ini kita datang untuk memuji dan menyembah Tuhan dan hanya Tuhan yang menjadi fokus kita dan satu-satunya penyembahan kita dan ucapan syukur kita mau naikkan hanya bagi kemuliaan nama Tuhan. Pertolongan dan keselamatan kita dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan yang tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Terimalah salam sejahtera dari Allah Bapa yang Maha Kasih dan Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kita. Dan Roh Kudus penghibur sejati memenuhi saudara-saudara. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami bersyukur untuk sore hari ini Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami boleh ada semua karena anugerah Tuhan di dalam kehidupan kami. Hari ini kami boleh sehat, kami boleh melihat akan kebaikan Tuhan, menikmati akan berkat-berkat Tuhan. Semua karena anugerah Tuhan dalam hidup kami.
Sore hari ini kami hadir bukan sekedar kami memenuhi kegiatan agamawi kami, tapi kami hadir ini bukti bahwa kami ingin mempersembahkan yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan melalui kehidupan kami. Ibadah kami bukan sekedar rutinitas di gereja Tuhan, tapi malam sore hari ini kami mau sama-sama belajar. Diperkuat oleh firman-Mu, kami mau sama-sama menaikkan syukur kami, menaikkan sembah kami, menaikkan puji-pujian kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Bukan apa yang akan kami dapat, tapi sore hari ini dan minggu-minggu yang akan datang, biar apa yang kami bisa beri melalui ibadah kami. Kami mau memberi persembahan hidup kami bagi kemuliaan nama Tuhan. Kalau sore hari ini Tuhan, kami hadir mungkin dengan segala pergumulan kami, mungkin dengan segala beban kami. Kami mau belajar untuk berserah penuh ke dalam kehendak dan kedaulatan Tuhan. Dan biar melalui pujian, melalui penyembahan dan firman yang akan ditabur hari ini, kami mendapatkan hikmat daripada Tuhan, agar kami dapat mengelola dan mempunyai hubungan yang baik dengan Tuhan dan dengan sesama kami. Terima kasih untuk sore hari ini, berkati juga hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu. Biar apapun yang hamba-Mu sampaikan sesuai dengan kehendak-Mu. Kami berdoa juga untuk setiap pemuji, pemusik dan seluruh alat-alat yang kami gunakan. Kami serahkan semua ke dalam kehendak Tuhan. Dan biar kehendak-Mu yang jadi bagi setiap kami. Kami akan tabiskan dan buka ibadah ini Bapa, hanya dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yakni Yesus, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Inilah kerinduan kami Tuhan untuk datang kepadamu. Karena lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Terima kasih Yesus. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Naikkan syukur kita. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Sekali lagi katakan satu hal. Berdiam di dalam rumah-Mu.
menikmati bait-Mu Tuhan, lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan, lebih baik satu hari. Saya jemput Bapak dan Ibu untuk bangkit berdiri. Daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Daripada 1000 hari di tempat lain. Kami memuji-Mu Tuhan, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Lebih baik satu hari, lebih baik satu hari di pelataran-Mu Tuhan, daripada 1000 hari di tempat. Ini kerinduan kami Tuhan. Terima kasih ya Allah. 1000 hari di tempat lain. Kami memuji-Mu, kami menyembah-Mu. Yes, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan
Berikan sorak-sorai untuk Tuhan. Benar Tuhan, lebih dalam lagi. Kami rindu, kami cinta akan Engkau Tuhan. Dan saat ini kami berkumpul tempat ini Tuhan, untuk bersekutu memuji meninggikan nama-Mu. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu hadir tempat ini Tuhan. Mari orang-orang percaya yang siap untuk memuji dan meninggikan nama Tuhan. Sama-sama kita katakan, amin. Shalom. Shalom. Saya mau lihat tangan-tangan yang diberkati, boleh lambaikan tangan. Berikan sorak-sorai yang paling meriah untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Boleh kasih salam satu dengan yang lain, Allah kita dahsyat. Amin. Minimal 5 orang boleh keluar dari bangkunya. Haleluya. Siap untuk memuji nama Tuhan, amin. Haleluya. Sebab segala puji syukur hanya bagi nama Tuhan. Haleluya. Sama-sama tepuk tangan di atas kepala lebih meriah lagi yuk. Untuk Tuhan kita. Haleluya. Katakan. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Lebih keras lagi katakan. Soraklah. Haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah
Sepertinya saya lihat kurang semangat, senggol dong kiri kanannya. Ayo lebih semangat lagi. Haleluya. Sebab dia baik, teramat baik dalam hidup kita. Amin. Kami Allah turut bekerja di dalam segala perkara, mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihi Dia. Saat lewati gurun dan lembah, ku takkan takut bahaya. Penyertaannya ku rasakan di sepanjang jalan hidupku. Sebab Dia baik, ku angkat tangan memuji Dia. Hey! Sebab Dia baik, untuk selamanya kasih setianya. Puji Yesus, sebab Dia baik. Woo! Tahu Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihi Dia. Saat lewati gurun dan lembah, kita takkan takut bahaya. Woo! Sebab penyertaannya ku rasakan di sepanjang jalan hidupku. Sebab Dia baik, ku angkat tangan memuji Dia. Sebab Dia baik, untuk selamanya kasih setianya. Puji Yesus, sebab Dia baik. Sebab Dia baik, ku angkat tangan memuji Dia. Sebab Dia baik, untuk selamanya kasih setianya. Puji Yesus, sebab Dia baik. Woo! Kasih setianya tidak pernah berubah dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Woo! Sebab Dia baik, ku angkat tangan. Yeay! Sebab Dia baik, untuk selamanya kasih setianya. Puji Yesus, sebab Dia baik. Katakan sebab Dia baik. Woo! Ku angkat tangan memuji Dia. Sebab Dia baik, untuk selamanya kasih setianya. Puji Yesus, sebab Dia baik. Katakan sebab Dia baik. Yeah. Memuji Dia. Sebab Dia baik, untuk selamanya kasih setianya. Puji Yesus, sebab Dia baik, untuk selamanya kasih setianya. Puji Yesus, sebab Dia baik, untuk selamanya kasih setianya. Puji Yesus, sebab Dia baik. Woo! Haleluya. Dia sungguh baik, teramat baik. Amin. Hanya di dalam namanya ada keselamatan. Amin. Haleluya.
Firman terangi jalanku, perisai iman di setiap waktu, lindungiku dari segala, tak pernah ku ragu karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam namanya Yesus Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Katakan kebenaran, kebenaran yang bebaskan, selalu berikanku kekuatan hadapi segala tantangan. Tak pernah ku ragu karena Dia bersamaku. Setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam namanya Yesus Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Hanya di dalam namanya Yesus Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Hai, bertepuk tangan di atas kepala lebih keras yuk. Sambil sarukan namanya. Nama siapa? Di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa pasti tersedia kemenangan bagiku selamanya. Hanya di dalam namanya Yesus Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Oh, 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 oh. Dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Dalam namanya ada pengharapan. Amin. Haleluya. Siap untuk mendengar firman Tuhan?
Kasih tos satu dengan yang lain, minimal 5 orang. Haleluya, Allah kita dahsyat. Bapak dan Ibu silakan duduk kembali. Terima kasih. Terima kasih buat kebaikan Tuhan. Pada sore hari ini kita boleh ada. Sebagaimana kita ada semua karena kebaikan Tuhan. Segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita tidak ada yang kebetulan. Semua atas seizin Tuhan. Atas penyertaan Tuhan kita boleh ada sampai hari ini. Kalau boleh kesaksian sedikit, saya ingin menceritakan kebaikan Tuhan yang terjadi dalam hidup saya. Satu lagu yang sebab dia baik. Ku tahu Allah turut bekerja dalam segala perkara. Jadi berapa minggu yang lalu sempat saya kerja dalam satu kerjaan saya. Itu kalau bukan karena pertolongan Tuhan, mungkin saya tidak bisa berdiri sampai saat ini Bapak Ibu Saudara. Mungkin saya bisa di rumah sakit atau cacat. Pas suatu ketika saya kerja sendiri di tempat pembeku daging namanya Chiller. Tempatnya lumayan gede. Jadi pas suatu ketika saya merapikan barang di dalam rak itu, kapasitas barang sekitar 5 apa 6 kintal. Jadi pas saat saya rapikan, semuanya baik-baik saja. Pas setelah semua rapi, sedetik pas saya keluar dari pintu saya kunci, raknya rumpuh. Terus teman saya bilang, kamu masih dipayungin ya Le? Iya, semua karena Tuhan. Semua karena doa-doa orang-orang percaya yang ada di tempat ini. Oleh sebab itu saudara, saya lebih terkadang saya lebih bukan karena saya mengidolakan Ibu Gembala, enggak. Saat Ibu Gembala sering berdoa. Berdoa siapa untuk penyertaan siapapun, saya selalu aminkan dan saya ingat ini semua karena penyertaan Tuhan. Karena doa-doa orang percaya. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, tetap bergantung kepada Tuhan. Dialah yang menjadi kekuatan dalam hidup kita. Tidak pernah sedetik pun Tuhan tinggalkan dalam setiap langkah kita. Sebab kasih-Nya begitu sempurna, penyertaannya sempurna dalam setiap kehidupan kita. Terima kasih buat karya-Mu, kasih-Mu yang layakkan kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku. Ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku. Ingin lebih mengenal pribadi. Katakan kasih-Mu, kasih-Mu terima kasih. Mampukan ku melakukan yang Kau inginkan.
bisa ku terlepas. Kau mengenal tanganku, ingin lebih mengenal pribadimu. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atas. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atas. Ku terhubung denganmu. Saya jemput Bapak dan Ibu untuk bangkit berdiri. Selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atas. Ku terhubung denganmu. Amin. Selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Kami terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu, Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih buat kebaikan-Mu. Kaulah pengharapan kami, Kau kekuatan kami. Kami bersyukur Tuhan, haleluya. Terima kasih buat penyertaan-Mu, terima kasih buat keselamatan yang Kau beri. Kami bersyukur, kami tinggikan nama-Mu. Haleluya. Kami bersyukur. Terima kasih Ku terhubung. Inilah pengakuan kami, Tuhan. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atas. Ku terhubung. Biarlah setiap hari, setiap saat kita selalu terhubung dengan Tuhan, selalu melekat di hati Tuhan. Biarlah kita seiring sejalan bersama dengan firman Tuhan. Firman-Mu itulah Dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Oh, oh.
bersorak-sorai bagi nama Tuhan. Benar Tuhan, firman-Mu lah yang menjadi kekuatan dalam setiap kehidupan kami, yang menjadi penuntun dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat sore hari ini atas kebaikan-Mu, kemurahan-Mu. Kami boleh ada sebagaimana kami ada, semua karena kemurahan dan pertolongan-Mu dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu Tuhan dalam setiap penyembahan pujian kami. Biarlah menyenangkan dan menyukakan setiap hati-Mu Tuhan. Terima kasih Allahku, terima kasih. Saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berbicaralah Tuhan melalui hamba-Mu yang sudah Engkau persiapkan Tuhan. Biarlah kuasa Roh Kudus bekerja atas setiap hamba-Mu dan kami yang mendengarkannya. Diberkati dalam setiap kehidupan kami dan menjadi kekuatan yang baru dalam hidup kami. Biarlah setiap firman yang ditabur dalam setiap hati kami di tanah yang subur akan berbuah, bahkan menjadi berkat bagi setiap orang yang ada di sekitar kami. Tuhan, terima kasih Bapa. Kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Haleluya, amin. Bapak dan Ibu silakan duduk kembali. Persilakan kepada hambanya. Jadi lebih enak begini lampunya ya. Saya di belakang pusing, di belakang gerbang. Saya pikir tadi LED-nya rusak. Tahunya memang modelnya begitu. Mohon maaf, kita masih perjanjian lama. Ini udah perjanjian baru modern kesini. Shalom. Ya, hari ini kita bahas tema relation yang terakhir, minggu terakhir. Ya, kemarin bulan lalu stronger in character. Karakternya harus baik sehingga punya relasi yang baik. Begitu aja lah bahasanya ya. Nah, udah pada makan ya. Jadi obatnya keras supaya nggak masuk angin, sudah banyak makan dulu ya. Oke, langsung. Kita buka dalam Injil Lukas pasal 2 ayat ke-52. Toleh bisa tolong baca firman ini karena kamu sudah ditolong Tuhan, maka silakan baca ayat ini. Saya pikir ini Jeffrey Chandra, suaranya bukan Jeffrey Chandra ya. Toleh Chandra, nggak apa-apa, oke, silakan ya. Oke, dasar dari firman Tuhan dalam relation adalah Lukas pasal 2 ayat ke-52. Silakan Pak Toleh. Brother Toleh, silakan. Ya, silakan. Oke. Ya. Ya. Oke. Saya punya idola saya itu Tuhan Yesus. Sama lah ya semua ya. Yesus dikatakan begini, Yesus bertambah besar, bertambah hikmatnya, bertambah besarnya, nyanyi huruf besar, dan makin dikasih Allah, dan makin dikasihi oleh manusia. Saudara, kita harus seimbang relation itu, ke atas dan vertikal dan horizontal. Yesus punya satu gambaran yang baik, di atas ke atas dia baik, dikasih Allah dan dikasih manusia. Kita nggak bisa bilang begini, yang penting saya dikasih Allah, nggak perlu dikasih manusia. Kita kan bukan hidup di hutan. Yang penting saya dikasih manusia, nggak perlu dikasih Allah. Kita kan pasti mati. Nah, ini satu hal yang harus seimbang Bapak Ibu. Nah, next ya. Bro, nggak jalan bro. Nah, satu hal yang perlu Bapak Ibu tahu adalah hal yang paling berat tentang integritas. Kalau kita bilang dikasih Allah dan dikasih sesama, saya menggambarkan gini, hubungan kita dengan Allah beres, maka hubungan kita dengan sesama harusnya beres. Ini kuncinya. Jangan hubungan kita dengan Allah beres, dengan sesama nggak beres. Firman Tuhan katakan begini, gimana kita mau mengasihi yang nggak kelihatan, kalau yang kelihatannya kita nggak bisa kasihi. Harus seralas. Masalahnya Bapak Ibu, nah ini tolong diperhatikan ya. Jadi sudah makan ya, udah janji udah makan ya. Nah, sorry loh saya ngomong. Kita coba ngomong relation ini dari berbagai sudut pandang ya. Saya memandang integritas atau relation di dalam hubungan kita dengan sesama, ya kalau hubungan kita dengan Tuhan, ya kita dengan Tuhan pribadi. Yang pertama gini, integritas adalah orang yang tanpa kedok. Bertindak sesuai dengan ucapan, sama di depan dan di belakang. Konsekuen antara yang diimani dan dilakukannya. Tanpa kompromi dan menolak pengakuan. Saudara dituntut ini. Tapi kenyataannya, di dalam dunia ini tidak ada yang namanya teman abadi. Yang ada adalah kepentingan abadi. Hari ini Partai Merah lagi kebakaran. Gara-gara sekjennya salah satunya kena
Bukan salah satu, memang satu sekjen. Dan semua pemimpin daerah yang berasal dari Simerah tidak boleh ikut ke Magelang. Tidak ada persahabatan yang abadi. Yang ada adalah kepentingan yang abadi. Coba lihat ini Bapak Ibu. Mohon maaf saya tidak menyindir. Orang dunia bilang begini, semua orang Kristen di gereja selalu baik. Amin lah, amin. Nggak baik nggak mungkin sudah di sini. Tapi pertanyaan yang kedua yang menyelikit hati saya adalah gini. Kenapa orang Kristen sangat berbeda ketika di dalam gereja dan di luar gereja? Lalu pertanyaan, statement yang ketiga atau pendapat boleh dong. Namanya orang berpendapat, is oke lah. Kita studi banding, kita nggak bisa bilang hidup kita lebih baik dari orang lain. Enggak, semua sama. Yang ketiga bilang begini. Yuk kita bacalah, biar ini resep kalau orang Jawa bilang. 1, 2, 3. Jika terjadi hal-hal yang besar di gereja, kita dapat menahannya. Kalau terjadi hal-hal kecil di luar gereja, kita udah nggak bisa tahan. Kaki kita diinjak di gereja, enggak apa-apa. Kaki kita keinjak, tapi di luar sana kaki kita keinjak dengan orang yang sama. Belum tentu kita bilang nggak apa-apa. Mungkin kita bilang, mata lu di mana? Fair nggak kita ngomong gitu? Udahlah, kita nggak usah bersandiwara di tempat ini. Sorry loh kalau gaya khotbah saya begini gitu ya. Tapi memang begini adanya lah. Lalu yang keempat adalah gini, orang yang tidak memiliki integritas adalah orang Kristen. Kenapa? Balik ke statement pertama. Di gereja semua baik. Tapi di luar sana, belum tentu kita kalah baik dengan orang lain. Dan orang yang tidak memiliki integritas adalah orang yang susah mencari jiwa. Gimana relation kita? Udah sampai titik ini? Gak gampang. Stronger in character, kemarin kita bahas bulan lalu. Harusnya 1 bulan kita belajar, kita bisa menguasai medan khususnya hidup kita ini. Emang semua orang baik sama kita? Enggak. Tapi di satu titik kita dituntut dalam sebuah hubungan, kita harus tetap berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat. Tampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Doakan musuhmu, bukan doakan temanmu. Doakan orang yang menganiaya. Ngeri ikut Tuhan itu. Gak ada yang bilang ikut Tuhan itu gak ada yang enak. Serius deh. Tapi jangan berpikir ulang untuk kembali masa lalu, enggak loh ya. Tapi ikut Tuhan itu adalah pikul salib dan sangkal diri. Saya tidak anti dengan khotbah berkat, tapi khotbah-khotbah yang mendewasakan iman harus benar-benar jemaat tahu sampai hari ini. Prakteknya mana? Enggak gampang, saudara. Nih, saya mau kasih tahu. Kita belajar aja deh sama-sama, saya juga belajar. Orang di sana, atau relation kan saya dengan si Rizal nih, hubungan, artinya relation. Saya dengan Bapak Ibu semua relation. Semua ini pernah terjadi, saya akan buka semua ya. Integritas kita dituntut ketika kita berhadapan dengan fitnah. Saudara nggak pernah melakukan, tapi sedang melakukan. Atau dikatakan hoax. Pernah dong difitnah? Pernah dong dikatakan hoax? Beneran. Pernah dong ngadapin rumor? Ini orang, saudara. Kita bukan berhadapan dengan robot. Setuju ya? Kita bukan orang yang tinggal di hutan yang temannya hanya Tarsan. Kita berhadapan dengan orang yang sama-sama punya kepala, punya pikiran, rambut sama hitam, tapi hati nggak ada yang tahu. Saudara nggak bisa bilang semua orang baik di hadapan saudara. Semua orang bisa baik kok. Kalau ada maunya. Dan ada kepentingannya. Kalau enggak, say goodbye, sorry deh. Kita nggak tahu di luar sana akan terjadi apa. Pernah nggak diginiin? Dituntut tuh integritas kita. Kita diomongin di belakang. Puji Tuhan kalau ngomongin di belakang berarti kita di depan mereka. Betul dong, mereka ngomong di depan kita kan. Berarti kita lebih depan daripada mereka. Tapi kalau kita ngomong di belakang itu nggak enak, saudara. Aduh. Masih bisa nggak berhubungan dengan orang seperti ini? Kita kan nggak bisa milih-milih teman. Oh, saya mau pilih dengan Celeoni aja deh. Saya nggak mau pilih dengan Bu Mary. Saya nggak mau dengan Pak Joko. Atau saya mau dengan Rizal. Kita nggak bisa milih teman semua. Di gereja aja deh, nggak usah di luar sana. Kita saling bergesek kok di sini. Itu namanya luar biasa Tuhan kita. Apakah di tempat ini jujur ya kita lihat tidak ada yang ngomongin orang di belakang? Angkat tangan. Saya mau belajar sama Bapak Ibu. Gimana caranya ngomong di depan? Kita kan nggak. Kalau saya nggak suka sama Rizal.
Apa yang saya lakukan? Saya ngomong sama si Julius, lu tahu Rizal nggak? Saya ngomong sama Tommy, lu tahu Rizal nggak? Begitu saya ngomong depan Rizal, shalom. Munafik saudara. Semua begitu kok. Saya jarang lihat orang yang, sorry ya, gue tuh gak suka sama lu. Itu jarang saudara. Makanya Yakobus 5 ayat 16 katakan apa? Jangan dua orang benar, itu bagian B-nya. Jika kita saling mengaku dosa, maka kita akan disembuhkan. Saling mengaku tuh berdua saudara. Kalau memang kita gak suka sama orang, relation kita dengan orang kita gak suka, kita ngomong praktek fair-fairan aja. Berani gak kita ngomong? Saya pun mungkin ingat khotbah yang bulan lalu ya, negor orang pun hati-hati dengan taruhan kepalanya sama kita. Yohanes Pembaptis, Herodes. Apalagi ini saudara. Apakah di sini malaikat semua? Nggak ada malaikat kan, semua kan juga pernah begini kan. Cuman nggak ada yang tahu. Bener nggak? Kalau udah nyindir, ayo jujur siapa yang pernah melakukan? Atau ini deh, saya tawarin deh Bapak Ibu deh. Ya kita baca ya statement ini. 1, 2, 3. Kalau gua lebih baik sama lu. Tapi kalau lu jahat, gua bisa lebih jahat dari lu. Dunia tawarkan ini toh. Mana ada kasih. Padahal kita dituntut integritas kita untuk menunjukkan kasih dengan relation kita. Maka kita balik lagi poin yang pertama tadi. Orang Kristen di gereja selalu baik. Iya. Coba saya cubit si Rizal, gak apa-apa kok, cubit lagi aja. Tapi di luar saya cubit Rizal. Kok lu ngapain sih cubit-cubit gue? Beda. Hanya dibedakan dengan pintu gerbang ini aja. Atau minimal sampai pagar dah. Di luar pagar kita udah beda lagi saudara. That's a human. Sama, saya juga lagi belajar. Gak gampang. Sekali lagi gak gampang. Yang ngomong nih gak gampang. Jangan cuma teori doang. Gak gampang saudara. Parahnya lagi ngomong begini. Lu jahatin orang dulu deh. Sebelum lu dijahatin. Kan dunia makin gila, makin kacau saudara. Lu jahatin orang dulu sebelum lu dijahatin. Ujung-ujungnya saudara, dunia tuh gak ada orang baik. Semua jahat. Tinggal waktunya aja sudah dijahatin. Siapa bilang di sini gak ada orang jahat? Jadi jangan pernah mau dimanfaatin. Ini prinsip dunia sudah. Dan ini ada gitu loh. Ada di lingkungan kerja, di lingkungan keluarga, di lingkungan gereja, dimanapun kita ada, dari buka mata sampai kita kembali tidur, selalu nemuin orang-orang seperti ini. Gak pernah gak ada. Kalau nggak ada pun kita minimal di kamar gak pernah keluar. Kenapa? Gak pernah ketemu orang. Saya pinjam istilah Paulus begini. Orang-orang yang seperti ini adalah orang-orang duri di dalam daging hidup kita. Tajam ya, udah mulai masuk nih ya intinya ya. Jadi pembukaannya seperti itu. Kita baca ya ayatnya ya. 2 Korintus 12. Baca. Om Tole. Tole kalau bahasa Inggrisnya tol ya. Tol gitu. Om Tol tolong. Jidatnya ini makin licin, saya luar biasa loh. Tadi apa saya pikir sinar kemuliaan, oh enggak, pantulannya itu kena di jidatnya situ. Lampunya luar biasa. 7 sampai 10. Ya. Iya. Iya. Supaya apaan? Ya. 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 Sepuluh. Oke. Udah pernah dengar lah ya kisah ini lah ya. Minimal hari ini sudah dengar.
Oke. Nah Bapak Ibu, saya mau gambarkan duri dalam daging karena ini Paulus pinjam istilah Paulus aja ya gitu ya. Duri di dalam daging ini nggak tahu apa sebenarnya, tafsirannya banyak. Ada yang dikatakan penderitaan Paulus di dalam pelayanan bertemu dengan orang-orang yang menganiaya gitu ya. Lalu ada juga yang mengatakan sakit penyakit gitu ya, apapun lah itu. Intinya penderitaan Paulus. Nah Bapak Ibu bisa bayangkan begini, saya kasih ilustrasi gini ya. Oke gini, Rijal kan kemarin Imlek, Kyunghi kusinya. Kemarin Imlek makan bandeng, ini ilustrasi. Samsip ampuh 30 makan bandeng. Yun, doyan bandeng? Doyan ya. Pernah makan bandeng? Tahu bandeng? Namanya siapa? Oke. Waktu makan, Rizal ini nggak sengaja gigit duri. Tahu lah duri bandeng tuh kecil, kecuali presto lah ya. Nah, tanpa sengaja gigit sekali, gigit kedua kali, gigit ketiga kali masuk ke gusi. Nyelip di gusi. Nggak nyaman ya. Namanya duri nyelip. Rizal pergi ke dokter. Dok, coba buka mulutnya. Buka. Oh iya, ada durinya. Ada durinya. Dia kan mau lepas dong, bener dong. Kan nggak enak dong. Bapak Ibu pernah nyelip duri. Nggak usah nyelip yang lain dah, duri aja dah. Nggak usah tulang, duri. Dokter kasih opsi gini, oke Pak Rizal, kalau Anda mau lepas dari duri itu, pilihannya cuma 2. Kita akan operasi. Tapi karena ini gigi, bisa nyambung ke saraf yang lain. Sakit gigi bisa pening kepala, betul ya? Bisa uring-uringan tuh. Kata orang lebih baik jatuh cinta, sakit hati daripada sakit gigi. Pilihannya begitu, Bapak bisa budek, bisa buta sarafnya, Bapak pokoknya ada resikonya. Atau yang kedua Pak, Bapak pilih yang kedua ini, gimana aja Pak? Itu duri nggak bakal kemana-mana, tapi nggak nyaman. Oke, nangkep ya pertanyaannya, kita random nanti. Pak Rizal pilih yang mana? 1 apa 2? 2. Oke. Hah? Lu mau operasi? Operasi 1. Tapi resikonya buta. Resikonya budek. Ya lo kita namanya saraf, kita kan nggak tahu lu. Gigi lu bukan yang main. 1 apa 2? 2. Pak Irwanto, saya nggak usah ngulang lagi. Hah? 2. Jul, 1 apa 2? Operasi ya. Resiko budek. Resiko ujungnya mati. Oke, nggak apa-apa. Tapi ketika saya bertanya dengan banyak orang yang milih yang kedua. Nggak apa-apa. Daripada gue mati, gue buta, gue budek, lebih baik diem aja. Mungkin setahun nggak enak. 2 tahun kayaknya nggak enak ya. Masih nyelip. 3 tahun juga masih nyelip. Namanya duri. 4 tahun udah mulai biasa loh. 5 tahun udah mulai biasa. Siapa duri dalam daging itu? Bisa suamimu, bisa istrimu, bisa orang-orang yang tidak baik dalam hidup. Siapa duri dalam daging itu? Segala sesuatu yang tidak enak dalam hidup saya dan saudara. Suami kita pertama dia ngeselin. Istri begitu. Lihat suaminya, suami nanti gue ketemu dia, gue gembala, ngeselin suami gue. Tahun kedua ngeselin, tahun ketiga ngeselin, tahun keempat udah mulai biasa tuh. Bohwat udah. Bohwat, loh Tuhan mau ubah kok. Apa kita mau ceraikan? Nggak bisa kan? Kita harus bisa berdamai dengan duri dalam daging. Artinya kita harus berdamai dengan orang-orang yang memang menyakiti kita. Kita nggak bisa merubah orang, yang bisa kita ubah adalah diri kita sendiri. Kita udah nggak nyaman, saya nggak nyaman. Saya lebih milih nggak nyaman, tapi saya punya resiko hidup yang panjang. Meskipun ini kan ilustrasi hidup tangan Tuhan. Kita udah mulai terbiasa dengan keadaan yang memang tidak mengenakan kita. Kita nggak bisa mengelak, kita nggak bisa mengelak. Saya nggak mau ketemu dengan orang-orang yang seperti tadi, gosip, rumor, ngomongin di belakang, nyinyir, nyindir, kepo, netizen 62 kan begitu, julid, apa lagi bahasanya itu. Kita udah nggak bisa menghindar dari situ.
Tapi yang bisa kita taruh adalah kita mulai terbiasa dengan orang-orang seperti itu. Amin. Nggak gampang. Pada waktu Paulus dikasih duri dalam daging. Siapa duri dalam dagingnya itu? Utusan iblis. Pada waktu ada orang-orang yang seperti itu dikirim, hanya ada dua agenda. Agenda Tuhan, dia bilang begini, dalam kelemahan kuasa Tuhan semakin sempurna. Agenda iblis yang menggocoh, bahasa aslinya meninju berulang-ulang. Agenda iblis katakan gini, kepahitan, luka hati, bunuh diri, dendam dan sebagainya. Dan saya cuma mau katakan, setan yang menang. Kalau setan yang menang, udah nggak ada lagi perdamaian. Tapi semua itu terjadi, Tuhan izinkan untuk melihat kualitas iman, rohani dan emosi kita. Bapak Ibu udah makan ya? Hashtagnya udah nggak usah kabur dulu deh, udah makan ya. Dan itu kita ketemu di gereja, nggak usah keluar lah. Kita lihat nih samping kiri kanan kita. Saya bingung deh tadi. Bingungnya kenapa? Sebelum mulai salaman, udah mulai salaman. Minimal 5 tos, minimal 15 kali saya bisa begini. Tapi ketika digesek, jangan ketahuan. Ketika digesek tetap marah lu? Tetap marah tuh, tetap benci tuh. Beneran gak? Lu mau salaman berapa kali, lu mau tas-tos, lu mau peluk-pelukan, lu mau kayak Teletubbies, begitu hati kita terusik, tetap kita benci tuh orang. Apa artinya sudah? Makanya duri dalam daging itu Tuhan taruh. Tuhan yang kasih loh. Tuhan beri duri dalam daging. Tuhan kasih orang-orang yang menurut kita rese untuk membuat kualitas iman kita, membuat rohani kita dan emosi kita semakin sempurna di hadapan Tuhan. Gak gampang ya, amin. Praktek deh. Gak gampang sudah. Bagi orang luar itu akan menghancurkan. Tapi bagi kita anak-anak Tuhan khususnya yang mendengar firman Tuhan malam hari ini, membuat kita semakin dewasa. Ego kita turun. Rohani kita bertumbuh dan kita bersyukur kepada Tuhan. Paulus kurang apa sih pelayanan? Betul ya? Paulus itu setengah perjanjian baru mungkin lebih. Dia yang tulis jemaat di Korintus, di Galatia, di Roma. Paulus udah totalitas sama Tuhan, tetap ada duri dalam daging saudara. Bukan orang biasa loh, semakin Anda naik di level yang tinggi, semakin Tuhan kirim ujian yang tinggi juga. Tuhan gak melepaskan. Tuhan, suami saya cepat mati dong, malah panjang umur sudah. Saya capek ngadepin suami saya, panjang umur sudah. Tuhan tidak melepaskan, supaya kita tetap mengandalkan Tuhan. Melalui saya, melalui suami saya diperoleh kekuatan. Itulah saudara, Tuhan pakai untuk ubah kita. Yang kedua, sudah saya nggak lama ya. Yang kedua, Paulus bukan nggak berdoa loh. Berapa kali Paulus berdoa? 3 kali. Apakah iblis keluar dalam hidupnya? Anda pernah berdoa, Tuhan, saya mau luputkan dari hubungan-hubungan yang toksik. Tapi malah Tuhan izinkan orang yang toksik itu mengubah hidup kita. Kita berubah lagi konsepnya. Tuhan, thank you. Orang-orang yang toksik itu bisa membuat saya lebih mengampuni, lebih sabar, dan lebih praktek firman. Orang yang toksik memang harus dijauhkan karena untuk kebaikan kita. Tapi ketika Tuhan izinkan dan kita tidak bisa menghindari itu, bersyukur kepada Tuhan. Membuat kita latih iman. Di sini kan cuma dengar, di sana kan ujiannya di luar, saudara. Kita sering minta, tapi Tuhan gak jawab. Justru dari pengalaman itu Anda akan mengalami firman. Jadi jemaat bukan hanya kata orang. Kesaksian, saya udah berhasil mengampuni, alami saudara ampunan itu. Gak gampang saudara. Kita baca ya. Sama-sama, 1, 2, 3. Masalah, sakit pun, atau orang yang tidak kita sukai, dapat saja dulu menjadi musuh. Tetapi bisa saja kini jadi sahabat kita. Sikap dan iman kita dalam peristiwa apapun, jangan sampai peristiwa itu mengatur kita. Tetapi kitalah yang harus mengaturnya karena Tuhan tahu yang terbaik bagi kita. Dulu kita musuh dengan orang-orang itu.
Tapi sekarang kita mulai bersahabat. Tanda kutip bersahabat begini. Tuhan, kalau Tuhan kirim orang kayak dia, udahlah Tuhan. Ban-ban kamsion lah Tuhan. Walaupun saya nggak bisa lepas dari orang itu. Seperti duri dalam daging. Saya bersyukur, saya harus praktek firman. Bukan teori. Masih ada haleluya? Siap? Oke, terakhir. Kita baca 2 Korintus 12 ayat yang ke-10. Baca. Om Tole. Apa rahasia yang terakhir? Yes. Ya. Dalam apa? Tunggu pelan-pelan. Tole, sorry. Pertama di dalam apa? Kelemahan. Kedua? Tiga? Yang keempat? Terus? Oke, udah. Kesimpulan gini aja. Ngadepin orang-orang yang seperti itu, hadapi dengan senang dan rela hati. Udah selesai. Kita nggak bisa ngubah orang itu. Tapi Tuhan sanggup merubah. Kalau Tuhan belum merubah, kita tetap senang itu artinya gini, udah ikhlas aja. Jalani aja itu. Kalau kita nggak senang dan rela, justru akan membuat kita pahit, saudara. Kita yang rugi. Betul ya? Ketemu orang-orang toksik kan begitu. Kita yang pahit, kita yang rugi, kita yang sakit, kita yang bodoh, saudara. Paulus tahu kunci ini. Saudara harus tahu kunci ini. Supaya Anda nggak sakit hati. Udah, senang aja. Rela aja. Rela aja. Suami kita atau istri kita mungkin nggak sesuai dengan kita. Udah, rela aja. Bagus. Nah, lanjutkan. Meskipun dia begitu, lanjutkan. Kenapa? Gak bisa lain kok. Siapa yang bisa merubah? Tuhan. Tuhan. Anda gak bisa merubah siapapun. Anda hanya bisa merubah diri Anda untuk menerima orang seperti dia. Terakhir ya, tutup ya. Baca ya. Ini ada prinsip-prinsip yang saya tanamkan di gereja ini. Mohon izin Bu Gembala. Sama-sama. Satu, kita baca ya. 1, 2, 3. Orang yang jahat perlu karena mereka dan makanya Amsal 10 baca Le. Ayat ke-12. Iya. Amin. Udah deh. Kalau ketemu orang-orang kayak gitu, relationnya praktek lo kasihi mereka. Kenapa mereka begitu? Karena hidupnya pahit dan ada luka masa lalu yang belum beres. Ingat bahwa bulan lalu saya katakan semua terekam di memori bawah sadar. Jadi itu susah untuk dilepaskan. Bagian kita adalah mengasihi. Bagian Tuhan yang mengubah mereka. Masa kita mau benci dia? Yang kedua ya. Belum. Jadi jangan pernah balas jahat dengan jahat, sangat merugikan. Yang kedua, Roma 12 ya Le, kamu baca ya. Kita baca, nanti Toleh baca yang Roma 12 benar. 1, 2, 3. Tabur terus kasih dan perhatian yang tulus kepada orang yang berbuat jahat. Kita percaya Tuhan pasti sanggup mengubah hidup mereka. Baca Le, Roma 12. Ya. Iya. Batu karang sekeras apapun jika ditetes air tetap ada lubang. Jadi karang. Orang yang keras hatinya. Kalau kita berbuat kasih ya Tuhan, satu saat mereka akan berubah. Kita mau gimana jempalitan merubah dia susah. Hanya dengan kasih Tuhan dan perhatian yang tulus. Tuhan sanggup mengubah. Saya percaya itu Saudara. Gak ada yang mustahil bagi Tuhan. Mau hati keras itu gimana pun. Satu saat kalau udah waktunya Tuhan, dia tetap nyerah sama Tuhan. Semangat ya. Semangat. Yang ketiga kita baca. 1, 2, 3. Jika kita merasa hidup kita dimanfaatkan, justru harusnya kita bersyukur. Ternyata hidup kita masih bermanfaat bagi orang lain. Betul ya? Lu mah dimanfaatin orang lu. Ya bersyukur. Ternyata gue masih punya manfaat bagi orang lain. Kalau kita udah punya manfaat, ya buat apa saudara? Hidup kita gak berguna. Baca ya Le, nanti kita baca sama. Yang keempat, 1, 2, 3. Pengampunan menyembuhkan
serta meredakan kita dan melepaskan orang yang berbuat jahat itu dari jerat iblis dan maut. Baca leh. Saling mengaku dosa. Saling itu berdua ya saudara ya. Terus dan saling mendoakan supaya kita sembuh. Baru ayat yang B. Doa sangat kita mau sembuh nggak? Jangan, wah doa orang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Amin. Jemaat. Lupa bagian yang A. Saling, sorry ya, kalau gue punya salah. Habis saling ngaku apa? Dan saling, maka kita akan jadi sembuh. Ini benar, sakit hati kan begitu. Mana bisa orang sakit hati begini? Betul ya? Orang sakit hati itu, dong usah berdiri, duduk aja. Orang sakit hati itu ngomongin di belakang, gosip, rumor, bla 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 bla, itu sakit hati. Tapi jemaat kalau dengar firman Tuhan ini, maafin saya dan saling mendoakan. Maka kita akan menjadi sembuh. Apapun itu, termasuk hati kita. Keterbukaan adalah awal pemulihan. Oke, yang kelima. Baca ya Le, siap-siap Le. Ubur-ubur ikan lele. Kamu yang baca ya Le. Oke. 5, 1, 2, 3. Hubungan baik dengan sesama, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Hubungan baik dengan sesama cukup penting dalam kehidupan kita. Karena perbuatan baik kita kepada sesama adalah cermin hubungan kita dengan Tuhan. Silakan Le. Catat tuh. Jelas dong. Nah, terus. Ya. Itu bahasa Indonesia ya, bukan Yunani, bukan Ibrani, bukan bahasa Jawa ya. Paham dong? Paham dong? Kenapa kita nggak bisa melakukannya? Karena kita belum saling mengaku dosa. Lega ya? Yang terakhir. Bagian kita mengampuni, udahlah mau balas-balas itu urusan Tuhan. Baca ya, 1, 2, 3. Pembalasan adalah haknya Tuhan dan Tuhan adalah Allah yang adil. Ayo ubur-ubur ikan lele, baca Le. Iya. Udah. Urusan Tuhan. Yes. Udah urusan Tuhan deh. Bagian kita lakukan firman aja deh. Dia mau toksik, mau keracunan, mau ngapain, dia mau buat jahat, urusan Tuhan. Kita balas cuman apa sih? Kita mau nyubit dia, diem dulu tangannya. Nggak usah salam, gue udah baikan sama lu tadi, kan udah baik tadi. Contoh, kita mau balas nih, kita cubit. Biru nih, divisum sama dia, kita dapat pasal perbuatan yang tidak menyenangkan. Benar loh. Kita main ini aja jari, masuk undang-undang ITE. Nikita Mirzani kena. Siapa lagi udah banyak korban-korban ITE itu. Tapi ketika berdoa sama Tuhan, Tuhan adil loh. Tuhan akan balas itu semua. Kita tinggal lihat kok waktunya Tuhan. Ubur-ubur ikan lele, apa yang kau tabur itu yang kau tuai Le. Tinggal tunggu waktu Tuhan. Kita udah gak bisa apa-apa. Ngomong aja nih, head speech aja. Dia lapor, selesai hidup kita, direkam aja. Nggak usah nyubit dah, nggak usah verbal. Nggak usah yang sentuhan deh, ngomong aja. Direkam sama dia, nih buktinya, lapor, kena kita. Tapi ketika kita lapor sama Tuhan, Tuhan, ada orang-orang yang menyebalkan Tuhan. Lakukan bagian kita, Tuhan akan lakukan bagiannya. Tapi tunggu dulu, jangan bunuh dia Tuhan, enggak. Justru Tuhan mau mengampuni dia, mengasihi dia loh. Ingat tadi ya, orang yang seperti itu ada orang yang terluka. Yang terakhir 1, 2, 3. Mari setiap kita lakukan kebaikan pada semua orang. Hidup adalah kesempatan untuk kita menabur kasih. Kesimpulan, yuk terakhir baca ya. Ayo ubur-ubur ikan lele, kita baca. Oke. Ya. Ya. Ya.
Iya. Yang percaya katakan amin. Kita melakukan perbuatan baik bukan untuk orang itu bilang makasih dengan kita. Tapi ketika kita berbuat baik kepada semua orang, Tuhan yang akan melihat dan membalas semuanya. Tangan kanan memberi, tangan kiri nggak perlu tahu. Kita berbuat baik pada orang bukan untuk makasih ya, bukan seperti itu. Tapi ketika kita berbuat baik, ada sepasang mata yang melihat. Ketika kita mengampuni, ada sepasang mata yang melihat. Dan Tuhan yang akan memberkati kehidupan kita. Tidak ada cara atau motivasi yang lebih baik dalam menjalin persahabatan dibanding jika seorang melakukan dengan tolak ukur seperti untuk Tuhan. Excellent. Tuhan selalu mengampuni, Tuhan selalu memaafkan. Maka dengan demikian hidup kita akan berjalan indah. Minimal gak ada musuh dalam hidup kita. Atau minimal hati kita gak pahit. Kita panjang sabar. Dan perut kita akan tambah buncit. Ubur-ubur ikan lele. Udah dulu ya Le. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Yuk nyanyi. Hah? Bisa? Ada LCD-nya? Ya udah nyanyi dah. Terakhir dengar berita orang yang suka makan ubur-ubur dan ikan lele sekarang masuk rumah sakit. Tiap hari makannya ubur-ubur ikan lele, ubur-ubur ikan lele, saudara. Ya, yuk berdiri yuk. Tampilin Sam. Mana singernya? Yuk. Jangan digelapin dulu dong. Saya rada pusing kalau digelapin. Terang dulu aja ya. Karena aku anak terang. Dalam tanganmu ku serahkan hidupku. Ku taruh penuh harapku padamu. Kemenanganku hanya ada di dalam janjimu. Engkaulah Tuhan pemilik hidupku. Dalam tanganmu ku serahkan hidupku. Ku taruh penuh harapku padamu. Kemenanganku Tuhan, kemenanganku hanya ada di dalam janjimu. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan pemilik. Katakan sama Tuhan sore hari ini, semua yang terjadi dalam hidupku, semuanya atas seizin dirimu. Semuanya indah dalam rencanamu. Sebab ku tahu Kau pemilik hidupku. Tuhan, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dalam tangan-Mu ku serahkan hidupku. Terima kasih Tuhan. Ku taruh penuh harapku padamu. Kemenanganku hanya ada di dalam janji-Mu. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan pemilik hidup. Tuhan, inilah hidup kami. Semua yang terjadi dalam hidupku, Tuhan izinkan semuanya baik adanya. Semuanya seizin diri, semuanya indah Tuhan. Semuanya indah dalam rencana-Mu. Sebab ku tahu Kau pemilik hidup kami Tuhan. Semua yang terjadi dalam hidupku,
Aminkan pujian ini Bapak Ibu. Semuanya atas seizin dirimu. Semuanya indah dalam rencanamu. Sebab ku tahu Tuhan, Kau pemilik Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Di dalam dunia ini tidak ada persahabatan yang abadi. Kalau kita boleh jujur, kita sudah bahas prinsip-prinsip dunia. Tetapi integritas kita akan menentukan, kita harus menentukan prinsip kasih dalam persahabatan kita. Ada kalanya Tuhan taruh orang-orang di dalam hidup kita seperti duri dalam daging. Kita udah berdoa, tapi Tuhan katakan cukup kasih karuniaku kepadamu. Bapak Ibu gak bisa ngerubah orang, tapi biar Tuhan yang bekerja untuk merubah orang itu. Lakukan bagian kita untuk mentaati firman apa yang didengar pada sore hari ini. Minimal hidup kita damai. Damai itu indah Bapak Ibu. Minimal nih hati gak ada sakit hati. Jangan nyimpen bangke Bapak Ibu. Busuk, jangan. Lakukanlah kebaikan dan firman Tuhan. Maka hidupmu akan diberkati Tuhan. Praktek ya Bapak Ibu, ini gak gampang. Tapi sekali lagi bukan karena kekuatan kita, tapi karena Tuhan yang memampukan kita. Tuhan, meteraikan firman-Mu Tuhan. Kami mengaminkan pujian ini. Semua yang terjadi di dalam kehidupan kami, semuanya atas seizin Tuhan. Bahkan rambut sehelai pun jatuh harus seizin Tuhan. Maka karena ini kami tahu Tuhan, Kau izinkan semua baik untuk kami mempraktekkan firman. Terima kasih Tuhan, berkati jemaat Tuhan yang luar biasa sore hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Sama-sama kita katakan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu, Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Ya, sekali lagi terima kasih kepada hambanya Bapak Pendeta Yehezkiel Budi. Tuhan memberkati dalam setiap pelayanannya. Bapak Ibu diberkati, saya melihat tangan-tangan diberkati dong. Berikan sorak-sorai yang paling meriah untuk Tuhan kita. Haleluya. Tiba saatnya kita akan berikan persembahan. Kita naikkan syukur kita, segala puji syukur. Bagi yang bertugas silakan untuk mempersiapkan diri. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Syukur hanya
atas persembahan yang sudah diberikan oleh Bapak Ibu. Tuhan memberkati. Kami persilahkan kepada Ibu Gembala. Iya, semua diberkati. Amin. Tepuk tangan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Sorakan haleluya. Iya, saya bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya yang telah mendoakan kami boleh pelayanan di Semarang dan sekitarnya. Dan terima kasih kepada Tuhan. Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan hingga hari ini kami boleh ada di tengah Ibu Bapak semuanya. Amin. Saya yakin dan percaya kita semua merasakan atau mengetahui bahwa kita hidup di dalam percepatan waktunya Tuhan. Sekarang bulan Februari, sebentar lagi, berapa hari lagi kita sudah di bulan Maret. Dan di bulan April kita sudah akan merayakan Paskah. Ya. Hari kematian dan kebangkitan Tuhan ada di bulan April. Iya. Bagaimana perasaan saudara tadi pada waktu saudara mendengar firman. Saya yakin dan percaya bahwa saudara pasti katakan, Tuhan aku mau melakukan firman-Mu. Tapi beri kekuatan Tuhan. Tidak ada satu manusia yang sakti yang bisa kuat tanpa Tuhan. Tidak ada. Jumpailah. Mau ngomong siapa? Donald Trump? Sekarang imannya. 5 tahun dia diistirahatkan dengan Joe Biden yang menang. 5 tahun dia dididik dengan Roger, pendetanya. Didik terus. Dan di akhirnya kembalikan Amerika yang sebagai panutan negara adidaya, negara terbesar untuk kembali kepada Tuhan. Segala sesuatu dihapuskan, mau aborsi, mau gay, mau lesbi, mau apa ditangkep-tangkepin. Bahkan sekarang sedang dibersihkan. Jangan harap Amerika akan kotor lagi, itulah rencananya. Tapi dia didukung oleh sekelompok hamba Tuhan dan bahkan dia punya pendoa-pendoa syafaat yang baik. Di antaranya itu ada kenalan kami. Tidak hanya Church of God di sana, gereja dunia yang disamakan Church of God di sana. Tetapi ada hamba-hamba Tuhan, ada orang-orang yang mau rela berdoa untuk bangsa, negara, bahkan untuk kita semuanya. Jadi kalau kita ada sampai hari ini, bukan karena kuat gagah kita. Benar tadi Kak Tole katakan, bukan karena kebisaan kita, bukan karena kuat gagah kita. Mungkin di saat saudara tidur nyenyak, ada seorang yang berdoa untuk saudara. Di saat saudara hehehe, ada orang yang menangis untuk saudara. Jadi jangan pernah sombong kalau kita kuat sampai hari ini karena kita karena ada orang yang rela berdoa dan Tuhan dengarkan dan Tuhan kabulkan doanya untuk supaya kita lebih baik dari hari yang kemarin. Amin. Saudara mau tergabung dalam hal itu? Berapa hari lalu saya udah tes hati saya udah uji dengan Tuhan. Bukan kita mau ikut-ikutan dengan sebelah kita kalau mereka ambil puasa. Saya akan galakan benar-benar, saya akan bangkitkan roh doa di tempat ini. Sehingga saudara mempunyai roh yang menyala-nyala. Ini kerinduan saya untuk bangkitkan roh doa kembali di tempat ini. Jangan sampai kita dikalahkan oleh kedagingan kita. Dan kembali lagi keuntungannya juga untuk saudara. Apa yang saudara alami, apa yang saudara rasakan, apa yang saudara dapatkan dari Tuhan kembali. Agar saudara terhubung dengan Tuhan. Tepuk tangan untuk Tuhan kita. Kalau bulan April nanti kita akan merayakan Paskah. Biasanya puasa cuma 3 hari di antara hari kematian sampai kebangkitan. Mulai 1 Maret ini saya akan mengadakan puasa untuk kita semuanya. Bu saya sakit mah. Saudara percaya Tuhan lebih besar dari segalanya? Saudara percaya Tuhan dokter di atas segala dokter? Jangan terobsesi sakitnya. Dah. Mau ngomong apa? Timothy dulu sakit jantung harus makan obat jantung. Saya pengidap sakit mah terberat.
harus makan obat yang pakai jam begini begitu. Tuhan lepaskan. Kalau kita tetap bersandar kepada sakitnya, ya jadilah sesuai imanmu, ya sakit terus. Tapi kalau kita bersandar kepada Tuhan, Dia Allah yang besar, dokter di atas segala dokter, mampu dan berkuasa, berdaulat atas seluruh hidupan kita. Taruhkan hidupmu pada Tuhan. Amin. Saya akan bawa saudara sampai titik ini. Sehingga saudara boleh mengalami perubahan, saudara boleh mengalami pembaharuan. Yang firman katakan kita harus dibaharui dari hari ke hari ke hari. Tema boleh bagus-bagus dari tahun kemarin, mau relation, mau karakter, tahun depan knowledge, pengetahuan. Tapi kalau saudara tidak pernah melakukan, tidak ada gunanya. Lebih baik saudara lakukan firman Tuhan. Perubahan hidup itu yang Tuhan minta. Amin. Puasa bukan maunya Ibu Gembala, enggak. Puasa bukan jadwal, enggak. Tapi puasa itu perintah Tuhan. Saya melihat di Alkitab ada di Matius 17 ya. Coba kalau kita lihat di Matius 17 di ayat yang ke-14. Matius 17 Matius 17 ayat yang ke-21. Matius 17 ayat yang ke-21. Ini Tuhan yang perintahkan. 2, 3, jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Jenis apa kesusahan saudara? Jenis apa kelemahan? Jenis apa pergumulan saudara? Ini soal cuman jenis orang sakit ayan, bayangin. Mungkin kita berpikir biasa. Bu, saya gak ada masalah Bu. Saya lagi happy-happy aja. Semua lagi diberkati, saya gak punya masalah. Kamu tahu 5 menit di depan kamu? Kamu tahu apa yang akan terjadi atas diri kamu di hari berikutnya? Nobody knows. Gak ada satu orang pun tahu. Tapi kalau kita bekali diri kita dengan iman yang kuat, dengan kekuatan yang firman tadi ajarkan, bukan oleh jasmani kita, tetapi oleh roh yang memberi kekuatan kita. Amin. Ini saya akan bawa saudara. Ayat Matius ayat 17, berarti ada Matius 16, ada Matius 18. Di Matius 16, pemberitahuan pertama tentang kematian Tuhan. Di Matius 18, pemberitahuan yang kedua tentang kematian Tuhan. Jadi Tuhan aja akan terjadi sesuatu hal diberitahukan. Lah ini diberitahukan kepada kita. Lah kita yang sudah diberitahukan mengabaikan, ndablek, nganggep enteng. Nanti terjadi sesuatu baru kita komplain sama Tuhan. Jangan saudara. Sekarang sudah tahun 25. Hati-hati. Sudah banyak sekali kabar. Gak mungkin saya cerita di sini. Ngeri. Ya. Saya baru pulang yang berjumpa dengan teman-teman yang mereka yang berpengalaman. Jadi biarlah saudara hati kita terhubung dengan Tuhan. Amin. Saya gak paksa saudara. Tapi kalau saudara mau tunduk kepada otoritas, saudara mau mengalami perubahan, taruhlah dirimu di tangan Tuhan. Gak akan bakal saudara mati karena puasa, enggak. Justru kalau saudara sakit di rumah sakit dipuasain, mau ngambil darah aja suruh puasa, mau dioperasi suruh puasa, mau apa juga disuruh puasa supaya bersih. Itu secara medis. Kami akan berpuasa. Tadinya saya mau ambil 40. Tadi saya konfirmasi, saya doa lagi. Ya sudahlah. 1 bulan. Dari 1 Maret sampai 31 Maret. Caranya bagaimana? Saudara makan terakhir jam 9. Jangan, kita nggak pakai sahur-sahur, nggak pakai buka-buka, enggak. Ya. Saya puasa 40 hari, 40 malam, minum doang. Nggak mati sampai sekarang. Saya puasa Esther, udah berpuluh kali, bertahun-tahun, 3 hari total, nggak makan, nggak minum, nggak mati sampai sekarang.
bukan saya pamer. Jadi ada percontohannya, ada teladannya. Teladan utama adalah Yesus. Ya, ambil puasa, apapun masalah saudara. Mungkin saudara nggak punya masalah, ya ucap syukur. Saudara boleh menjadi kuat iman saudara. Karena kita nggak tahu apa yang akan terjadi di depan. Saat terjadi sesuatu, saudara sudah dipersiapkan oleh Tuhan. Amin. Caranya, makan malam terakhir jam 9 malam. Bukan berarti jam 9 malam kita makan, itu terakhir. Saudara mau makan, nggak makan, jam 9 malam tutup, sikat gigi, doa. Ya. Sebelum doa ada Zoom. Coba saya rindulah ya, di sini segini banyak orang yang Zoom, cuman ya 20%. Ikutlah Zoom, ya doa malam, ikut doa malam. Lalu setelah bangun tidur, ya udah nggak makan lagi, nggak minum lagi. Lewatin sarapan, lewatin makan siang. Saudara boleh makan lagi jam 2. Kalau baru permulaan, lewatin sarapan dulu deh. Bukanya di diskon lah jam 12. Tapi kalau saudara sudah biasa berpuasa, jangankan jam 2, jam 6 juga oke. Nah, Sabtu pertama, Sabtu dan ketiga, saudara datang di sini seperti biasanya diumumkan, ayo kita doa malam, doa puasa. Ada yang doa puasa? Siangnya makan kok saya lihat gak ada yang puasa. Coba belajar, didik kita, latih diri kita, didik diri kita. Yang diberkati juga kita. Kalau kita nggak didik kita, nggak didik diri kita akan liar, kita nggak akan kuat. Yang rugi siapa? Lah kita juga. Ya. Biarlah malam hari ini untuk doa puasa, saudara nanti tiap hari sudah diarahkan untuk baca firman. Dan kalau hari Sabtu memang Zoom libur, tapi nanti kami bisa lewat WA group. Hari Minggu kita ibadah dan terus kita lakukan. Bukan seberapa besarnya penganiayaan, penyiksaan untuk kedagingan kita, tetapi komitmen saudara. Tuhan ini aku, gak akan kuat saudara tanpa puasa. Betul saya ngomong, buktinya saya lah ya. Bertahun-tahun saya, paling tidak untuk GPIA. 1 tahun itu 2 kali untuk puasa Ester. Bulan Agustus tanggal berapa Ki? Tanggal 5 saya harus masuk lagi dalam puasa Ester. Seluruh pendeta, seluruh hamba Tuhan, PDT dan PDM harus doa puasa Ester. Itu bulan Agustus. Bulan Oktober ada lagi. Puasa lagi. Dan puji Tuhan di luar kota pun saya terdengar. Pada waktu saya diundang khotbah, Bapak Gembalanya katakan, kami nggak meragukan lagi kalau untuk doa puasa itu GPIA nomor 1 dari dulu sampai sekarang tetap patuh dan komit. Wih, dalam hati saya itu Semarang loh, gede loh, beda organisasi, gereja lain, tapi mereka sudah menilai kita seperti itu. Bukan untuk bangga-bangga kita, tidak. Tapi apa yang kita lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Tanggal 1 Maret selama 1 bulan penuh kita akan berpuasa menyambut hari Paskah. Bukan ikut-ikutan sebelah, enggak. Menyambut hari Paskah. Kalau sebelah mau pakai sahur, enggak terserah. Ya, kita terakhir makan 9 dan kalau belum terbiasa lewatin aja, jangan sarapan, jangan minum. Ya. Lewatin jam 12 silakan. Tapi kalau udah mau makan minum jangan langsung jangan, biasa aja. Air anget dulu, jangan kopi, jangan apa. Air anget aja dulu minum. Lalu kalau habis puasa begitu jangan makan singkong ya, jangan makan ubi karena seret bisa keganjel. Ya, jadi minum aja dulu air anget gitu. Nanti setelah itu mau bubur, mau apa lembek-lembek dulu. Ya, jadi lewatin dulu sarapan. Kalau nanti saudara bisa tingkatkan, lewatin sarapan, lewatin makan siang, baru kita makan jam 2. Jam 2 kuat, saudara naikin jam 3, jam 4, jam 5, jam 6. Amin. Amin.
Saudara akan sehat jasmani, sehat rohani. Mari kita semua bangkit berdiri. Jadi puasa bukanlah aturan manusia, tidak. Saudara nanti baca di Matius 17. Jenis ini tidak bisa. Jenis ini harus dilakukan dengan doa dan puasa. Ya. Puasa doang nggak pakai doa itu namanya diet. Doa doang nggak pakai puasa kurang klik. Tapi kalau kita genapi apa yang Tuhan mau, berdoa dan berpuasa. Sama-sama saya katakan berdoa dan berpuasa. Sekali lagi berdoa dan berpuasa. Puasa bukan kita nggak makan aja, mulutmu kunci juga. Ntar puasa si puasa perutnya, mulutnya ngomongin orang. Udah. Mulutnya juga harus dipuasain, pikirannya juga harus dipuasain. Puasain bukan pikiran ngeblank, tetapi pilah-pilah, pilih-pilah. Apa yang harus dipikirkan yaitu firman Tuhan. Agar benar-benar puasa yang kita sedang jalankan boleh berdampak. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur, berterima kasih buat penyertaan-Mu dalam ibadah. Dan malam hari ini Tuhan, Engkau menegur, Engkau mengajar kami kembali. Karena Engkau sangat sayang kepada kami semuanya. Dan Engkau ingin supaya kami hidup lebih baik dari hari kemarin. Supaya kami hidup boleh sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu. Supaya kami hidup Tuhan boleh menjadi teladan bagi orang-orang melihat Yesus di dalam kehidupan kami. Mampukan setiap kami Tuhan. Kami berniat akan berpuasa untuk memberi nutrisi pada rohani kami. Untuk kami boleh merendahkan hati. Kalau kami ingin mengalahkan iblis-iblis, kami ingin mengalahkan keegoan kami mau mengalahkan diri kami terlebih dahulu. Di dalam segala tantangan, Engkau sertai kami. Karena kami mau mengalahkan diri kami terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan, mampukan dan kuatkan kami bukan untuk bangga-bangga, untuk pamer-pamer. Tidak Tuhan, tetapi untuk kami lebih mau dekat kepadamu. Kami mau lebih rendah hati kepadamu. Dan Engkau yang memberi kekuatan karena kami tahu hidup kami ada di tangan-Mu. Kalau kami boleh hidup itulah untuk Tuhan, mati adalah keuntungan bagi kami semua. Terima kasih, Kau tingkatkan, sadarkan kami semuanya agar kami boleh kuat dan nama Tuhan dimuliakan dan hidup kami lebih baik dari yang kemarin. Terima kasih, berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu, Bapak Pendeta Heskiel Budi, berkati istri anak-anaknya, berkati sidang jemaatnya. Kami percaya Engkau juga berkati Tuhan, sidang jemaatnya juga yang sedang berdoa di sana. Berkati seluruh pelayanannya, baik bagi negara, bangsa Indonesia, bagi umat-Mu Tuhan, bagi keluarga, bagi gereja. Terima kasih, berkati hamba-hamba-Mu yang telah melayani, baik ushers, kolektan, worship leader, singer, para pemusik, multimedia, guru sekolah minggu di atas. Semuanya yang telah hadir Engkau berkati. Engkau berkati seluruh persembahan Tuhan, kembalikan berkat-Mu berlipat kali ganda. Kami percaya Tuhan, bila kami taat melakukan setiap kata dari firman-Mu, Kau juga menggenapi apa yang Kau janjikan kepada kami. Kau bukakan tingkap-tingkap surga-Mu. Kau curahkan berkat-Mu hingga perkelimpahan. Itu adalah janji-Mu ya Bapa. Ampuni bila kami belum melakukan firman-Mu Tuhan. Kau mampukan kami. Terlebih kami berniat akan mengambil puasa Tuhan. Oh Tuhan, agar kami boleh lebih mengenal-Mu, lebih dekat lagi kepadamu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kalau besok kami kembali bekerja, anak-anak bersekolah, anak-anak yang ulangan memberikan kepandaian, kecerdasan, yang bekerja Engkau tutup bungkus dalam kuasa darah-Mu. Lindungi Tuhan yang berwira swasta, Engkau berkati. Apapun yang dilakukan boleh berhasil dan nama Tuhan dimuliakan. Dan kami bersyukur, berterima kasih kalau Engkau sudah pimpin hamba-Mu boleh tiba kembali di tempat ini dengan selamat. Terima kasih Tuhan, dan kami bawa Indonesia ke hadapan-Mu di segala selubung yang ada di tengah Indonesia ini. Kami mengasihi umat-Mu di Indonesia ini, kami terbeban untuk keselamatan bangsa-bangsa. Biarlah Tuhan Kau selamatkan Indonesia, bawa Indonesia untuk mengenal-Mu lebih lagi.
Dan ini kami Tuhan, kami juga berdoa untuk keluarga yang belum mengenal Engkau. Selamatkanlah Tuhan lewat kehidupan kami, lewat cara Tuhan sendiri menyelamatkan suami, anak, orang tua, mertua, menantu, cucu, siapapun juga Tuhan. Terlebih di sekitar kami Tuhan, kami rindu. Ini hidup kami Tuhan, agar bila kami berjumpa dengan Engkau, Engkau tidak tolak kami Tuhan. Ini kami Tuhan, kami mau melatih diri kami mau mendidik diri kami Tuhan. Dan Engkau yang memberi kekuatan pada setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Sebentar bila kami pulang, Engkau juga lindungi sebagaimana kami boleh datang dengan selamat, kami boleh pulang juga dengan damai sejahtera yang dari Engkau. Mari kita angkat tangan kita, arahkan hati kita kepada Tuhan. Pulanglah saudara-saudara yang kekasih dengan damai sejahtera yang daripada Allah Bapa. Kembali ke tengah tugas hidup kita masing-masing dengan iman, pengharapan dan kasih. Tuhan memberkati, Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah dan berikan kasih karunia. Tuhan hadapkan wajah dan berikan damai sejahtera. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus menyertai kita dari sekarang sampai Maranatha, sampai Tuhan datang kedua kali menjemput kita bersama. Semua yang percaya dan diberkati sama-sama kita katakan amin. Seminggu ini yang berulang tahun siapa? Ken Ismaya dan Ibu Polma. Iya, kita berdoa bersama-sama untuk silakan saudara duduk kembali. Saya persilakan Ken Ismaya untuk datang dan kita berdoa untuk Ken. Ada lagi yang berulang tahun yang belum tercatat, harap mencatatkan dirinya. Enggak ada. Mana kue ulang tahunnya? Joni. Selamat hari jadi, Tuhan memberkati. Selamat Hari jadi, Tuhan memberkati. Selamat hari jadi, Tuhan memberkati. Selamat hari jadilah, Tuhan memberkati. happy birthday Jenny, happy birthday Jenny, happy Birthday, happy birthday, happy birthday to you. Ya, kue ulang tahun dibawa masuk ke dalam. Wow. Tommy ulang tahun kapan? Iya, dari selama seminggu ini Ibu Polma mestinya masuk sini ulang tahun. Iya. Selamat ulang tahun Ken. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa untuk Ken. Bapa di surga, kami bersyukur, berterima kasih. Kami percaya nafas hidup adalah dari Tuhan. Dan kalau Ken boleh berulang tahun hari ini, semua karena kasih dan kemurahan-Mu. Kiranya Kau karuniakan Tuhan umur panjang di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan kehormatan bagi nama Tuhan dari sekarang sampai selamanya. Agar Ken boleh menjadi anak Tuhan yang militan, boleh menjadi saksi-saksi Kristus, membawa jiwa datang kepadamu. Dalam nama Yesus, semua yang bersyukur untuk ulang tahun Ken sama-sama kita katakan amin. Umur panjang di tangan kanan, ditiup lilinnya, Di tangan iya, kirinya selamat ulang tahun Ken. Tuhan dan memberkati. kehormatan sampai selamanya. Ya, selamat malam. Tuhan Yesus memberkati. Selesai sudah ibadah kita pada sore hari ini. Ibadah kita selesai, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. GPI Keluarga Allah, we are family.